Program revitalisasi di area perkebunan dimulai sejak tahun 2006. Pertama kali dilakukan di daerah lahan rawa yang memiliki hawa gulma. Kemudian pada bulan April 2009, dilakukanlah studi kelayakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Dalam studi kelayakan yang juga sekaligus sosialisasi revitalisasi perkebunan, disampaikan pola satu manajemen yang meliputi persiapan, pembangunan, pemeliharaan, panen, pemasaran hasil. Seluruh proses ini dilakukan oleh PT PN 7 selaku perusahaan mitra selama satu siklus tanaman yakni 25 tahun. Selama ini sebelum kehadiran PT PN 7, warga kami sebagian sehabis tanam, sehabis panen banyak yang merantau untuk mencukupi nafkah. Sekarang dengan adanya kehadiran PT PN 7 yang sudah terbukti dengan pembibitan ini, alhamdulillah warga di sekitar sini Mulyodadi baik Mulyodadi maupun Sumber-Agung, Batanghari dan sekitarnya sudah tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari tambahan nafkah. Cukup di bibitan PT PN 7 sudah mewadai. Kesejahteraan petani merupakan hal yang paling penting. Setelah sekian lama menjadi petani sawah tada hujan, ternyata tingkat ekonomi pun tidak menjadi lebih baik. Sementara petani yang bermitra dengan perusahaan swasta justru telah menikmati perubahan ekonomi yang jauh lebih baik. Dari sinilah kemudian PT Perkebunan Nusantara 7 mengambil langkah konkret. Dengan adanya masuknya program ini, yang pertama sekali yang diharapkan satu, transportasi yang akan lebih baik. Yang kedua, terbukanya lapangan kerja. Karena memang masyarakat Rahapi ini sangat, bisa dikatakan kehidupannya sangat terdata. Itulah dampak-dampak dari masuknya PTPN masuk di sini. Tanah yang diajukan dalam program ini semuanya lahan kosong. Bahkan lahan tidur, artinya lahan belum ada hasil, belum ada produksi. Kami membentuk koperasi karena sesuai saran dari pihak PTPN akan menyiapkan berkas kalau ingin ikut program revitalisasi itu tadi. Melalui Koperasi Peduli Rakyat Bersama dan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, PT PN 7 mengajak para petani untuk melakukan perbaikan ekonomi. Dan kami ucapkan alhamdulillah dari pihak PT PN 7 selama ini pembibitan sendiri sudah berjalan. Kami sangat-sangat bangga sekali. Mudah-mudahan tidak lama lagi sawit-sawit ini bisa ditanam di wilayah kami dan kami juga bisa mengenyam hasilnya. Sejak tahun 2008, PT PN 7 Persero telah melakukan program kemitraan dengan petani penyedia pangan dan hortikultura di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Pringsewu. Adapun perinciannya, 181 hektare per 1,082 juta per 51 kelompok tani pada tahun 2008. 650 hektare per 3,869 juta per 54 kelompok tani pada tahun 2009. Dan 398 hektare per 1,082 juta per 56 kelompok tani pada tahun 2010. Untuk tahun 2011, selain kegiatan tadi, dicanangkan pula program ketahanan pangan dengan menanam 1,250 hektare tanaman jagung di lahan petani di Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, dan Waikana. Adapun pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan lahan dan petani, sedangkan PT PN 7 Persero menyiapkan dana dan saprodi yang berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam mendukung program pemerintah tentang gerakan penanaman 1 miliar pohon melalui program 1 Billion Indonesia Trees atau OBIT sampai dengan tahun 2010, PT PN 7 Persero telah melaksanakan penanaman pohon sejumlah 187.724 pohon.
Untuk tahun 2011, PTPN 7 Persero bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan penanaman mangrove. Luas tanaman yang akan ditanam mangrove kurang lebih sekitar 100 hektar atau 200.000 batang yang bernilai kurang lebih 400 juta rupiah. Penanaman mangrove ini mencakup 3 tahap dan 3 wilayah. Tahap pertama akan ditanam 60.000 batang di bulan Maret 2011. Tahap kedua akan ditanam 125.000 batang pada bulan Agustus 2011. Dan tahap ketiga akan ditanam 15.000 batang di bulan September 2011. Adapun lokasinya tersebar di 3 wilayah. Di Bakauheni, Ketapang, Ruguk sekitar 85 hektar. Di Pantai Marina, Kalianda, lahannya seluas 5 hektar. Dan di Pulau Ringgung, Pesawaran, luas lahan sekitar 10 hektar.